wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Risna Dewi, SOS MSP selaku dosen pengampu mata kuliah otonomi daerah dan audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas sedikit tentang pemikiran pendukung otonomi daerah. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu meliputi pengertian otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, pemikiran pendukung otonomi daerah yang dilandasi dengan alasan serta hal positif otonomi daerah. Nah, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama di sini adalah pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki oleh daerah tersebut secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat dalam pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan pengaturan perundang-undangan. Selain itu, di sini juga terdapat menurut beberapa para ahli yang dimana menurut Suparmoko 2002-61 mengartikan bahwasannya otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tadi, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten ataupun kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Nah, lanjut kepada pembahasan yang kedua. Di sini ada tujuan otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan mengacu pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidaknya akan meliputi 4 aspek, yang dimana sebagai berikut: 1. Dari segi politik, 2. Dari segi manajemen pemerintahan, 3. Dari segi kemasyarakatan, 4. Dari segi ekonomi pembangunan. Nah, lanjut ke pembahasan yang terakhir ataupun inti dari pembahasan kita semua. Di sini ada pemikiran pendukung otonomi daerah di Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, sekurang-kurangnya ada 4 perspektif alasan pihak yang mendasari segi positif otonomi daerah untuk dilaksanakannya. Yaitu yang pertama, otonomi daerah adalah sarana untuk perwujudan demokratisasi. Para pendukung otonomi daerah mengklaim bahwasannya otonomi daerah dapat memajukan demokrasi dalam artian akan menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyat, menjadikan dukungan rakyat lebih nyata, dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Nah, dengan demikian, pemerintahan hasil pilihan dari masyarakat ataupun rakyat diharapkan pemerintah daerah itu dapat memahami permasalahan di daerahnya sendiri, sehingga dapat menyusun perencanaan pembangunan akan lebih mudah. Kedua, otonomi daerah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan. Rondinelli dan Sima menegaskan bahwa proses otonomi daerah menuntut pembaharuan struktur dan institusi pemerintahan serta pembangunan kemampuan legislatif. Pemerintahan serta pembangunan kemampuan legislatif di sini maka akan kita melihat bahwasannya otonomi daerah akan memberikan peluang untuk mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, sehingga otonomi daerah merupakan sebuah prakondisi bagi tercapainya pengelolaan pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam Maksud Said 2005. Yang ketiga, ada otonomi daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional. Trisman dari Bank Dunia pada tahun 1999 menyatakan
tujuan utama otonomi daerah ialah untuk mempertahankan stabilitas nasional saat berhadapan dengan tekanan kedaerahan. Ketika sebuah negara sangat terpecah-pecah, terutama atas dasar letak geografis dan etnis, otonomi daerah akan bisa menjadi pendorong atau mekanisme institusional bagi kelompok-kelompok yang bertentangan untuk terlibat dalam proses tawar-menawar yang bersifat formal sesuai dengan aturan. Nah, jadi dalam konteks Indonesia, untuk mengatasi separatisme berkembang, maka dengan konsep otonomi daerah dapat direduksi. Kasus Aceh dan Papua misalnya, yang dapat diselesaikan secara baik dengan otonomi khusus. Nah, jadi tak terbayangkan kawan-kawan semuanya jika tidak ada otonomi khusus, mungkin sampai saat ini kedua daerah ini yaitu Aceh dan Papua masih terlibat konflik vertikal dengan pemerintahan pusat. Bahkan dikhawatirkan dapat merebet ke daerah lainnya. Nah, lanjut, yang keempat, otonomi daerah memajukan pembangunan daerah. Lebih lanjut, Saru Dajang dalam Rian Nugroho 2000 halaman 46 menjelaskan otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang berlaku. Secara prinsipil, terdapat dua hal yang mencakup dalam otonomi daerah. Yang pertama, hak dan wewenang untuk memanajemeni daerah dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam memanajemeni daerah. Sementara daerah dalam arti local state government adalah pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, jadi otonomi daerah adalah keleluasaan dalam hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai wujud dari manifestasi desentralisasi atau devolusi. Nah, lanjut ke hal positif adanya otonomi daerah di sini. Satu adalah kebudayaan daerah yang dimiliki akan lebih mudah dikembangkan oleh pemerintahan daerah tersebut. Karena apa? Karena pemerintahan daerah akan lebih mengetahui kebudayaan di daerahnya sendiri. Nah, yang kedua di sini sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah mudah dikelola dan dikembangkan. Karena apa? Pemerintah daerah itu otomatis pasti tahu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerahnya tersebut bagaimana dan akan mudah dikembangkan atau dikelola oleh pemerintah tersebut sendiri. Yang ketiga, efisiensi, waktu dan biaya dalam pembangunan. Dan yang keempat, adanya desentralisasi kekuasaan di dalam daerah tersebut. Nah, kawan-kawan semuanya, cukup sekian pembahasan pada kali ini. Thank you for your attention guys, and I hope so this video is useful for all of us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi